Shalom teman-teman semuanya, sungguh bersyukur kita bisa berjumpa di Saat Teduh My Room minggu ini. Mari yuk kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Kita kasih yang terbaik buat Tuhan. Kita tutup mata kita, yuk sekarang kita sembah Tuhan bersama-sama. Yes Tuhan, terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sembah, kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan, Kau baik Bapa, kami tinggikan, kami sembah Kau Tuhan, Kau setia. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu, jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Yuk kita ulangi lagu ini sekali lagi dengan lebih sungguh lagi. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu, jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Yuk kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Kau setia, Kau Allah yang besar. Terima kasih, haleluya, haleluya. Kau Allah yang besar Tuhan, oh
setiap kami ya Tuhan. Penuhi hati kami Tuhan, jamah hidup kami Bapa. Hadirlah ya Roh Kudus, oh Tuhan. Kau baik Bapa, Kau hebat Tuhan, kami puji Kau. Yes Jesus, Allah yang hebat ya Tuhan, Allah yang dahsyat ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan Allah yang sanggup memulihkan hidup kami. Kau sanggup mengangkat hidup kami ya Tuhan. Yes Tuhan Yesus, yes Jesus Tuhan. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat tuh mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah Dia tak tinggalkanku. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat tuh mengangkatku. Tuhan masih sanggup, percayalah Dia tak tinggalkanmu. Yes Jesus, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak untuk berkat-Mu Tuhan. Kalau pada hari ini Tuhan kami bisa menyembah-Mu Tuhan, kami percaya semua bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita Tuhan, tapi semua karena berkat daripada-Mu saja ya Bapak. Dan sebentar Tuhan kami mau siapkan telinga kami Tuhan, hati kami Tuhan, untuk mendengarkan sedikit sharing dari isi firman-Mu ya Tuhan. Biar segala sharing ini Tuhan bisa menjadi rema bagi hidup setiap kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Karena dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom lagi teman-teman semuanya. Jadi hari ini aku mau sedikit sharing nih tentang tips-tips dalam kita menghadapi masalah. Ngomong-ngomong soal masalah gitu ya, pasti setiap kita punya masalah, bener gak sih? Ya udah pasti bener gitu ya. Yang namanya manusia pasti punya yang namanya masalah. Dan setiap masalah yang kita hadapi pasti berbeda-beda. Begitu pula cara kita menyelesaikan masalahnya. Nah, hari ini aku mau bagi 2 tips dalam kita menghadapi masalah. Yang pertama, berpikir jernih atau bijaksana. Pada saat kita mengalami masalah, terutama nih anak-anak muda yang bisa dibilang kayak emosinya tuh masih gak stabil gitu ya, masih labil gitu. Terkadang hal itulah yang bikin kita tuh gak bisa berpikir jernih dalam menghadapi masalah. Bahkan gak cuma dalam menghadapi masalah, dalam berbagai hal. Kita yang kadang sukanya jadinya mau marah-marah mulu, mau ngata-ngatain orang, lari dari masalah, dan lain sebagainya. Kenapa? Ya karena kita gak berpikir jernih. Sebenarnya ya, marah itu sebenarnya bagi aku ya boleh-boleh aja. Kenapa? Yang namanya manusia, setiap orang pasti pernah yang namanya marah. Cuman deh, coba kita pikirkan sebentar. Apakah saat kita menghadapi segala sesuatunya itu, kalau kita marah, kita lari dari masalah, atau mungkin kita ngata-ngatain orang itu hal yang membangun gak sih? Itu bermanfaat gak sih buat hidup kita? Membantu kita gak untuk menyelesaikan masalah itu? Atau malah bikin masalah kita malah tambah banyak dan makin panjang? Dalam 1 Korintus 10 ayat 23 dikatakan seperti ini, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jadi dalam kita menghadapi masalah atau menghadapi segala sesuatunya, kita mau ngapain aja tuh boleh. Tuhan pun kasih kita kehendak bebas. Cuman ingat, apa yang kita pilih pasti harus kita pertanggungjawabkan. Jadi kalau kita mau marah ya boleh aja, tapi sebelum itu yuk kita pikirkan dulu,
Apakah hal yang kita lakukan itu dengan kita marah atau kita lari dari masalah membangun hidup kita gak sih? Membantu kita gak sih untuk menyelesaikan masalah? Atau malah bikin masalah kita makin panjang? Nih, hal yang terutama yang harus benar-benar kita perhatiin, yaitu perkataan. Kalau masalah perkataan atau berbicara gitu ya, kita kan berkata-kata pasti dari mana? Dari mulut gitu. Dan mulut bisa bersuara karena bantuan lidah. Nih, kalau kenapa bisa lidah? Coba aja nih, kalau kita tekuk lidah kita ke dalam, terus kita ngomong, halo, apa kabar? Jelas gak? Gak jelas. Kenapa? Ya karena lidahlah yang ngebantu kita untuk berbicara. Dan lidah ini merupakan, bagi aku ini adalah salah satu anggota tubuh yang kecil, tapi penting banget. Kenapa aku bisa bilang penting? Misalnya nih, para alumni COVID-19 nih ya, kan udah pada ngerasain tuh namanya indera pengecapnya hilang gitu ya. Mau makan rendang rasanya hambar, makan bakso nggak ada rasa. Rasanya tuh kayak, duh males banget makan nih, nggak ada rasa apa-apa gitu. Ya kenapa? Ya karena lidah kita lagi sakit ibarat katanya gitu ya. Kayak kalau orang sakit suka bilangnya apa? Gak nafsu makan. Kenapa? Lidahnya pahit, makanannya pahit gitu. Tapi di saat kita mulai pulih, kita mulai sembuh, yang COVID-19 udah sembuh, kalau kita makan rendang, rasanya rendangnya maknyos gitu ya, enak gitu, ya kan? Dan dibalik semua kelebihan dari lidah teman-teman, dibalik semua keuntungan kita miliki lidah, ada satu kekurangannya, yaitu dari lidah yang kecil kita ini bisa membuat perkara-perkara yang kecil menjadi besar. Bahkan gak cuma membuat perkara kecil jadi besar, tapi bisa membuat masalah yang awalnya gak ada jadi ada. Di dalam Yakobus 3 ayat 5 dikatakan, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota yang kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah ini memang kecil. Rasanya kayak, aduh, lidah yang kecil tuh bisa berbuat apa gitu ya. Padahal yang kita tahu bahwa dari lidah yang kecil ini punya banyak banget manfaat. Dan lidah kita ini, kalau kita baca dia ini bilang apa? Betapapun kecilnya api, bisa membakar hutan yang besar. Kalau kita baca di Yakobus 3 ayat 39, seingat aku, itu dikatakan bahwa lidah itu adalah api. Jadi aku bisa nangkap di sini bahwa dikatakan kecilnya api adalah kecilnya lidah kita, itu bisa membuat suatu masalah yang besar. Apalagi kadang saat seseorang tuh ngadepin masalah gitu ya, kita tuh suka asal nyeplos gitu kalau ngomong kayak, emang tuh ya tuh orang kayak semut tuh ya, emang kucing tuh ya, pokoknya semua hewan-hewan di kebun binatang tuh kayak dikeluarin gitu, tertuju buat dia gitu ya. Bahkan gak cuma saat kita menghadapi masalah nih, dalam kehidupan kita sehari-hari aja nih, terutama nih paling banyak kayaknya anak-anak muda, kita tuh suka kalau ngomong tuh asal ngomong gitu ya, asal nyeplos gitu ya. Bercanda kita kayak, ih lu tengil banget, ih lu dekil deh, ih jelek deh, ih gendut deh lu, dan lain sebagainya. Ditambah apa? Ada kata-kata, baperan banget sih lu jadi orang, ih gitu ya. Itu yang bikin orang apa? Gak tahu namanya kata minta maaf. Gak ada sedikit pun kata, maaf ya gue gak maksud nyinggung hati lu kok. Tapi yang dipikirin kita apa? Baperan banget sih lu jadi orang, udah lah gak usah temenin. Nah, kalau kita nyimak dari hal itu, kadang dari perkataan kita yang awalnya kita sahabatan deket nih sama seseorang, kita temenan deket sama seseorang, itu bisa apa? Bisa jadi masalah. Kenapa? Ya karena perkataan kita yang kita nggak mau pikirkan terlebih dahulu sebelum berkata-kata. Jadi lidah kita ini, perkataan kita itu benar-benar harus kita pikirkan teman-teman. Jangan sampai yang awalnya masalahnya kecil, karena lidah kita, karena perkataan kita, itu malah bikin masalah kita makin besar. Dikatakan juga di dalam Yakobus 3 ayat 8, tapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas yang tidak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Kalau di ngomong-ngomong menjaga perkataan gitu ya, aku pun jujur susah. Bagi kita anak-anak muda dalam lingkungan yang rata-rata anak-anak muda tuh yang seperti itu, kebun binatangnya keluar atau perkataan-perkataan lainnya tuh keluar. Jadi aku bilang susah banget gitu. Aku pun jujur masih belajar juga gitu ya. Bahkan dikatakan juga kalau misalnya tidak seorang pun bisa menjinakkan lidah.
Tapi ada satu ayat yang bikin aku kayak ngerasa, kayaknya ini caranya deh Tuhan supaya kita bisa mengendalikan lidah kita. Kita baca di dalam Yakobus 1 ayat 19. Dikatakan, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah." Kata lambat di sini artinya apa sih yang aku tangkap? Kita kasih waktu kita untuk berpikir, kasih space waktu untuk kita sebelum berkata-kata, atau kasih waktu untuk kita berpikir sebelum kita marah. Karena dalam kita menghadapi masalah, atau enggak dalam menghadapi masalah deh, menjalani kehidupan, segala sesuatunya pasti harus kita pikirkan. Kenapa aku kasih nama poin ini yang pertama adalah berpikir jernih atau bijaksana? Ya karena itu, apapun yang kita lakukan, perkataan yang kita keluarkan, tingkah laku kita, sikap kita yang kita jalanin gitu ya, kita harus pikirkan dengan baik-baik. Apakah perkataan yang kita keluarkan ini benar nggak ya di sini gue keluarin perkataannya? Pas nggak ya kalau gue ngomong kayak gini di suatu situasi kayak gini? Pas nggak ya gue ketawa-ketawa di situasi mungkin orang lagi rapat gitu? Atau mungkin bener nggak ya kalau misalnya gue banting-banting barang tengah orang-orang lagi ibadah? Bener nggak ya kalau gue lari-larian orang-orang lagi pada kerja? Apakah hal yang kita lakukan, apakah hal yang menjadi perkataan kita membangun hidup kita nggak sih? Kalau perkataan itu aja, atau perkataan tingkah laku kita aja nggak membangun kita, gimana bisa menjadi suatu hal yang berguna bagi orang-orang? Jadi teman-teman, sebelum kita melakukan segala sesuatu dalam menghadapi permasalahan atau menjalani kehidupan, yuk pikirkan terlebih dahulu, hal itu benar nggak ya, membangun atau tidak. Lalu yang kedua, ini yang harus banget nih teman-teman, yaitu apa? Berdoa. Ngomong-ngomong soal berdoa nih ya, kadang itu orang-orang nih ya kalau lagi punya masalah, larinya tuh bukan ke Tuhan, tapi ke sahabatnya atau ke teman-temannya, ke saudara-saudaranya. Dengan alasan apa? Kalau gue cerita sama Tuhan, gak akan ditanggepin, gak ada yang bilang semangat ya, sabar ya sayang gitu, sabar ya J gitu. Gak ada. Tapi kalau gue cerita sama teman-teman gue gitu ngomongnya ya, dia pasti kayak semangat, sabar dong, ntar gue dipeluk lah dan lain sebagainya. Nah, hal ini yang terkadang bikin banyak orang itu mencari kesenangan bukan di Tuhan, bukan ke sumber ketenangan kita, bukan ke sumber damainya kita, tapi kemana? Ke hal-hal lain. Yang padahal sebenarnya ketenangan yang kita cari di luar sana bukan ketenangan yang abadi gitu, bisa habis. Kenapa? Ya karena kita datangnya gak ke sumbernya. Di dalam Mazmur 62 ayat 6-9 dikatakan, "Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, gap daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Di hadapannya Allah ialah tempat perlindungan kita." Selah. Di sini dikatakan bahwa hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Ini kalau kita baca judul perikop di Mazmur 62 ini teman-teman, itu judulnya adalah perasaan tenang dekat dengan Allah. Aku juga sempat cari-cari gitu ya, kata-kata sumber damai sejahtera itu di Alkitab itu menunjukkan Tuhan sebagai sumber damai itu gak cuma sekali, berkali-kali, lebih dari satu kali. Artinya apa? Ya Tuhanlah yang benar-benar sumber damai kita. Kenapa ya? Karena Tuhanlah harapan kita, gunung batu kita, keselamatan kita, dan tempat perlindungan kita teman-teman. Jadi teman-teman, apapun masalah kita, sesulit apapun masalah kita, sesedih apapun, atau kayaknya rasanya berat gitu ngejalanin kehidupan ini gitu ya, yuk kita datang sama Tuhan. Kalau kita butuh ketenangan, gak usah cari di luar sana. Di luar sana tuh ketenangan cuma ketenangan sesaat, bukan ketenangan yang benar-benar kita dapat ketenangan dari sumbernya. Kalau kalian butuh ketenangan, datang sama Tuhan. Dalam kondisi apapun, dalam kondisi kalian marah, dalam kondisi kalian sedih, percaya deh kalau kalian datang sama Tuhan, kalian akan dapatkan ketenangan itu.
Tapi kalau mau cerita sama teman, sama sahabat, boleh nggak? Boleh. Nggak ada salahnya bagi aku. Aku pun juga masih kadang suka cerita sama sahabat aku. Cuman aku sama-sama belajar untuk apa? Cerita terlebih dahulu sama Tuhan. Tenangin diri kita dulu, kita cari sumber tenang kita dulu sama Tuhan. Karena bisa jadi sahabat kita atau orang terdekat kita itu adalah orang-orang yang Tuhan kirim untuk memberikan jawaban dari setiap pertanyaan kita sama Tuhan, atau setiap hal-hal yang kita minta sama Tuhan itu bisa jadi sebuah jawaban dari Tuhan. So, teman-teman, saat ini dua tips penting ini bagi aku nggak gampang untuk kita jalanin juga, bener. Aku juga masih belajar, tapi yuk kita sama-sama belajar, kita sama-sama bertumbuh untuk menjadi pribadi yang bijaksana dalam menghadapi permasalahan. Yuk kita berpikir dulu sebelum kita bertindak gitu. Dalam hal apapun, perkataan kita, sikap kita, tingkah laku kita. Yuk kita sama-sama belajar. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa sama Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam setiap perkara yang kita hadapi saat ini. Mari teman-teman, itu aja sih 2 tips dari aku, dan mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan, untuk kasih-Mu Tuhan. Kalau pada hari ini Tuhan, kami masih bisa mendengar sharing-Mu Tuhan, dan kami masih bisa menyembah-Mu. Kami percaya Tuhan semua karena berkat dan anugerah daripada-Mu saja. Tuhan, ajari kami untuk menjadi pribadi yang bijaksana Tuhan dalam menghadapi segala sesuatunya ya Bapa. Mungkin sulit Tuhan untuk kita lalui Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Tuhan yang bantu kami untuk menjaga perkataan kami, menjaga sikap dan perilaku kami dalam menghadapi segala sesuatunya ya Bapa. Pimpin selalu langkah kami Tuhan, pimpin selalu hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, amin. Oke teman-teman, sungguh bersyukur kita udah di akhir saat teduh kita. Tapi ini kan kita sudah di penghujung acara nih, penghujung akhir tahun 2021. Udah mau 2022 nih. Aku mau minta izin untuk kasih satu pantun yang pastinya sangat maknyos gitu ya. Itu adalah ulang tahun di Pekanbaru. Mantep. Dikasih kado belanja sepuasnya. Tahun boleh baru, tapi kasih Tuhan kekal selamanya. Selamat tahun baru teman-teman semuanya. Tuhan Yesus memberkati.